Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salam ke pangkuan Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Miswanto MPD, Bapak Dr. Suparka Rashid MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa kelas kerjasama Kabupaten Sulu yang kami banggakan. Mohon izin, kami akan mencoba menyampaikan bahan presentasi kami tentang tugas mata kuliah ini, yaitu analisis SWOT Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sulu tahun 2024-2029. Renstra ini sudah dilakukan revisi yang kedua kalinya dan sudah disesuaikan kembali dengan kebijakan pemerintah daerah yang saat ini. Bapak Ibu sekalian, adapun sasaran pembangunan Kabupaten Simelu untuk sektor pendidikan adalah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu berinovasi, serta memegang teguh nilai-nilai Islami. Adapun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Simelu itu sendiri sudah ditetapkan dalam 3 arah kebijakan utama atau kebijakan strategis. Yang pertama adalah meningkatkan akses pemerataan layanan pendidikan. Ini nanti akan kita ukur melalui 3 indikator utama, yaitu meningkatnya indeks pendidikan, kemudian peningkatan angka harapan lama sekolah atau HLS, dan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah atau RLS. Sasaran strategis yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan secara merata. Ini melalui 2 indikator, yaitu meningkatnya skor literasi dan numerasi dan meningkatnya indeks literasi digital. Sedangkan sasaran strategis yang ketiga dalam Renstra kita adalah peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik. Ini kita berharap dapat diukur melalui 2 indikator, yaitu skor lakip yang akan semakin membaik, serta indeks kepuasan masyarakat yang juga akan bergerak membaik. Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai sasaran strategis tadi, dalam Renstra kita sudah disusun beberapa program utama atau implementasi. Yang pertama adalah pengelolaan pendidikan, kemudian pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian pengembangan kurikulum, pengendalian perizinan, dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami sudah mencoba melakukan analisis SWOT terhadap Renstra Dinas Pendidikan. Pada sasaran strategis yang pertama tentang meningkatkan akses pelayanan pemerataan layanan pendidikan, kita melihat sudah ada beberapa kekuatan yang menjadi keyakinan kita. Pertama adalah program wajib belajar yang sudah berjalan baik di daerah. Kemudian adanya dukungan pemerintah yang cukup baik, juga tersedianya bantuan pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Sementara kelamaannya Bapak Ibu sekalian, ini adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, kemudian akses transportasi yang terbatas di daerah pesisir dan pedalaman, seperti daerah Kecamatan Alavan dan Sumul Barat, kemudian ketidakmerataan fasilitas dan kualitas pendidikan antar kecamatan. Sementara peluangnya Bapak Ibu sekalian adalah pertama pengembangan teknologi pembelajaran jarak jauh, kemudian adanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder, kemudian peningkatan dukungan pemerintah pusat terhadap pendidikan di daerah. Ancamannya Bapak Ibu, yang pertama ini adalah rawan bencana berupa gempa dan tsunami yang seringkali akan merusak infrastruktur pendidikan kita. Kemudian tingginya angka kemiskinan yang masih menghambat akses pendidikan. Dan yang terakhir adalah ketidakstabilan sosial politik yang sering mempengaruhi anggaran. Dalam analisis ini, pada sektor kebijakan kami menitikberatkan atau memberikan pemikiran, antara lain adalah memperluas akses pendidikan melalui pembangunan dan renovasi sekolah di daerah terpencil. Nanti akan kita lakukan melalui implementasi berupa penyusunan program pembangunan sarana prasarana pendidikan di daerah terisolir, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi untuk mengatasi kendala transportasi. Karena ini memang sedang diprogramkan oleh pemerintah daerah kita.
Tindak lanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini melalui pemantauan tahunan pembangunan sekolah dan aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil. Kemudian kita akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pembelajaran dan peningkatan infrastruktur di setiap sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara untuk sasaran strategis yang kedua tentang meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan secara merata, kami mencoba memberikan analisis pertama kekuatannya. Ini adanya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Ini luar biasa. Kemudian adanya semangat dan motivasi dari para teman-teman guru di daerah untuk berkembang, baik itu untuk kepentingan kompetensi maupun menyesuaikan dengan kurikulum yang relevan. Kelemahannya Bapak Ibu sekalian, kami melihat pertama adanya ketimpangan kualitas pengajaran di antara guru di daerah kota dan pedesaan. Kemudian kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran yang ada di sekolah seperti ketersediaan laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian sistem evaluasi pendidikan yang belum optimal. Sementara peluangnya, ini adalah pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran berbasis daring dan blended learning. Kemudian program hibah dan kerjasama internasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian peningkatan pelatihan bagi guru dalam teknik pengajaran berbasis teknologi. Hal-hal yang menjadi ancaman kemungkinan adalah keterbatasan anggaran yang menghambat pengadaan fasilitas dan pelatihan. Kemudian resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran dan kurikulum yang terus bergerak maju dan berubah. Kemudian pengaruh budaya lokal yang terkadang menghambat perkembangan pendidikan modern. Dalam analisis SWOT ini kami mencoba memberikan penekanan pada kebijakan peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan profesionalisme guru. Ini penting. Kemudian peningkatan fasilitas pembelajaran dan sistem evaluasi yang transparan. Kita akan coba implementasikan melalui pertama peningkatan pelatihan guru dengan mengundang para ahli dan pakar dari pendidikan seperti dari Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, juga dari berbagai lembaga perguruan tinggi yang terkenal di provinsi, bahkan ada dari luar daerah. Kemudian yang kedua, memperluas fasilitas teknologi dan perpustakaan di setiap sekolah. Ini nanti tindak lanjutnya akan kita coba lakukan melalui pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pelatihan dan kurikulum yang diterapkan. Selanjutnya melalui peningkatan anggaran untuk fasilitas dan pelatihan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah, ini melalui lebih-lebih dengan pemerintah daerah. Analisis yang ketiga pada peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik. Dari sisi kekuatan kami melihat adanya struktur organisasi dinas pendidikan yang jelas. Kemudian adanya program pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah dan pengelola pendidikan. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data. Namun ada 3 kelemahan yang dikhawatirkan. Pertama, kurangnya tenaga profesional dalam bidang manajemen pendidikan. Kemudian proses birokrasi yang kompleks dan memperlambat pengambilan keputusan, batasan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendidikan. Sementara peluangnya Bapak Ibu sekalian, dengan penerapan e-government kita berharap adanya efisiensi birokrasi, kemudian peningkatan kapasitas manajerial, dan dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai organisasi termasuk non pemerintah untuk memperkuat tata kelola itu. Hal-hal yang menjadi ancaman kemungkinan pertama masalah politik dan birokrasi yang akan menghambat kebijakan atau memperlambat setidaknya. Kemudian ketidakcukupan anggaran, ini juga menjadi ancaman. Kemudian kurang transparansi yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, maka titik berat pada arah kebijakan kita butuhkan penguatan implementasi manajemen pendidikan melalui pembaruan sistem tata kelola berbasis teknologi dan pembangunan kapasitas birokrasi. Ini nanti akan diwujudkan melalui implementasi menerapkan sistem manajemen berbasis elektronik, ya, seperti yang kita kenal dengan e-government di seluruh tingkat satuan pendidikan, kemudian memperluas kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan pengelolaan pendidikan. Ini tindak lanjutnya berupa evaluasi sistem manajemen terhadap efisiensi birokrasi, kalau bisa ini per semester, kemudian pengembangan sistem pelaporan transparan yang mudah diakses oleh siapa saja. Ini rangkumannya dalam bentuk ringkasan analisis SWOT, baik dari sisi akses pendidikan, dari sisi sasaran kualitas pendidikan, maupun dari sisi sasaran strategis tata kelola dan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kami mencoba merumuskan kesimpulan dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi rekomendasi. Pertama, untuk sasaran
strategis yang pertama kita membutuhkan percepatan pembangunan dan renovasi sekolah di daerah terpencil dan tingkatkan penggunaan teknologi untuk pendidikan jarak jauh. Sementara untuk sasaran yang kedua, kita harus fokus pada pelatihan guru secara berkelanjutan dan meningkatkan fasilitas sekolah, terutama di daerah yang kurang berkembang. Dan untuk sasaran peningkatan tata kelola dan pelayanan publik, maka kita membutuhkan segera implementasi e-government untuk mempermudah birokrasi dan peningkatan transparansi pengelolaan. Kita berharap dalam beberapa waktu ke depan, terutama dengan kepemimpinan yang baru ini, kita bisa mencapai pada tahapan baik. Semoga ini bisa terwujud dengan kerjasama kita semua. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih secara khusus kami ingin ucapkan kepada Bapak Firmanuddin SPD, selaku Kepala Dinas kita yang sudah memberikan kami akses untuk menyampaikan presentasi atas registra ini. Kemudian istimewa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Miswanto MPD dan Bapak Supartaras MPD, selaku dosen kita yang memimpin mata kuliah manajemen strategis ini. Dan pada Bapak Ibu semua, teman-teman yang kami banggakan. Tentu penyampaian presentasi ini jauh dari kesempurnaan, karena itu kami buka ruang koreksi dan masukan dari teman-teman semua, berharap agar ini bisa kita perbaiki secara bersama-sama untuk yang lebih. Kami pikir sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.